Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan komen ya dari teman kita, oke? So di sini mungkin ini adalah suami dari Mbak TKW yang baru saja masuk ke Singapura ya. Dan di sini itu bilangnya seperti ini. Assalamualaikum Mbak Asih, saya mau bertanya, istri saya Rabu kemarin dijemput agensi Singapura. Sesudah itu sudah tidak ada kontak lagi dengan istri saya. Yang saya mau tanyakan, apakah istri saya baik-baik saja? Apakah itu aturan dari agensi tidak boleh pegang HP? Dan jika sudah dijemput majikan, berapa lama bisa kontak dengan istri saya lagi? Mohon jawabannya, Mbak. Oke, di sini ya teman-teman. Jadi misalkan ya keluarga kalian, entah itu istri kalian ya, atau itu adalah kakak adik kalian yang bekerja ke Singapura ya, seperti itu. Untuk nanti ya misalkan itu hari Rabu, hari Selasa, atau hari apa aja, masuk ke rumah majikan. Oke, so setelah itu, loh, tiba-tiba nggak ada yang namanya komunikasi atau kabar dengan keluarga yang ada di Indonesia. Nah di sini kalian jangan khawatir, jangan berpikiran yang aneh-aneh ya. Itu biasa, seperti itu hal biasa. Karena apa? Di sini majikan akan ngasih training ataupun latihan pekerjaan yang akan dikasihkan ke kita. Misalkan nih ya, namanya Mbak Siti ya, Siti besok kamu harus mengerjakan ini, kayak gitu. Biasanya ada majikan yang ngasih jadwal. Biasanya ada juga majikan yang nggak perlu jadwal, cuman dikasih tahu lewat omongan saja ya. Jadi di sini memang majikan itu benar-benar ngasih tugas sama kita biar mbaknya ini fokus sama pekerjaannya dulu, kayak gitu. Nanti misalkan nih ya, mbaknya sudah dalam 3 hari, 4 hari kayak gitu, atau mungkin nggak lama lah ya, mungkin dalam waktu 1 minggu kayak gitu HP-nya dikasih, atau mungkin mbaknya ini belum ada uang Singapura untuk beli data ya, karena di sini nggak semua majikan bakalan ngasih wifi sama kita kayak gitu ya. Jadi di sini buat keluarga yang ada di Indonesia pasti mikir, kenapa toh kok istri nggak ada kabar? Kenapa toh kakak saya nggak ada kabar? Kenapa adik saya sudah masuk ke rumah majikan tapi nggak ada kabar kayak gitu? Biasanya itu memang ya, kita yang masih baru-baru dari Indonesia itu nggak ada uang dolar Singapura. Jadi kita belum bisa untuk beli data kayak gitu. Mungkin yang dari Indonesia bawa uang rupiah ya, tapi kalau kita nggak dikasih keluar, bagaimana kita untuk menukar uang tersebut? Jadi di sini kalian harus mengerti ya, bahwasanya nggak semua majikan bakalan ngasih kita wifi ya. Untuk yang masih pemula, untuk yang masih baru, majikan itu bakalan ngasih benar-benar ngasih kita tugas, benar-benar kita difokuskan untuk bekerja dulu. Ada juga tuh ya, kalian harus mengerti. Ada juga kemarin tuh saya ketemu langsung dengan Mbak TKW waktu saya naik MRT ataupun kereta api ya. Itu mbaknya dikasih HP cuman Sabtu malam saja ya, kayak gitu. Terus nanti kalau mau tidur itu HP-nya diambil lagi sekitar jam 11 atau jam 12 sama majikannya diambil lagi. Tapi di sini saya ngasih saran, disabarin ya Mbak ya, sabar dulu Mbak, nggak apa-apa. Kan di sini mbaknya ngomong nanti, tapi mem saya bilang seperti ini Mbak, nanti kamu setelah menerima gaji penuh baru HP kamu saya kasihkan. Memang ya, kerja di Singapura ini nggak mudah, kita butuh yang namanya fokus ya. Karena di sini rata-rata majikan Singapura tuh pada sibuk dengan urusan kantor. Jadi di sini untuk yang masih pemula, masih baru, memang benar-benar kita itu difokuskan untuk segera bisa nyantol ya tentang pekerjaan, tentang semua yang ada di rumah majikan. Kita harus cepat-cepat tanggap kayak gitu, nggak boleh cepet terus kita itu langsung lupa lagi kayak gitu, nanti majikan malah repot. Kadang ada juga yang dikasih waktu, misalkan nih ya, seperti ini, dalam waktu 1 bulan, kalau sampai nggak bisa ya, sering lupa atau apa kayak gitu,
bakalan saya kasih kamu balik lagi ke agent. Maksudnya di sini dipulangkan lagi ke agent. Karena apa? Majikan nggak sabaran kayak gitu. Nggak semua majikan itu di sini itu bakalan mau menerima kekurangan kita. Ada juga majikan yang benar-benar kepengennya itu punya pembantu tapi yang cepet-cepet gatean, ibaratnya nyantol ya kayak gitu. Ada juga majikan yang sabar, mau menerima kekurangan kita ya kayak gitu. Semua orang kan nggak sama ya. Jadi di sini untuk keluarga yang ada di Indonesia khususnya ya mohon dibantu doa ya, semoga saja diberikan kemudahan, kelancaran agar apa toh, agar istrinya, mbaknya, anaknya, adiknya, ya siapa saja saudaranya yang bekerja ke luar negeri itu diberikan kemudahan agar pokoknya bisa segera kontak dengan keluarga yang ada di Indonesia, bisa komunikasi, terus akhirnya menjalin ya seperti halnya biasa saya dengan sang suami. Saya di sini belasan tahun, tapi alhamdulillah kalau soal komunikasi itu bebas ya. Mau misalkan benar-benar ya di Indonesia itu ada kabar apapun, HP ya kalau di rumah saya ini bebas. Tapi di sini bukan berarti saya terus langsung 24 jam main telepon-teleponan, itu enggak ya. Saya tahu diri dan saya bisa menempatkan diri saya sendiri. Karena apa? Di sini walau waktunya kerja ya saya gunakan untuk bekerja, waktunya istirahat untuk menghubungi keluarga yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah saya di sini itu punya kamar sendiri teman-teman ya. Saya ada kamar sendiri, kamar tidur, ada toiletnya sendiri ya. Jadi nggak campur dengan majikan ya, alhamdulillah. Waktu kemarin di Tampines itu saya ada kamar sendiri, kalau toilet masih join dengan majikan. Ada 2 toilet yang di kamarnya majikan juga ada toiletnya, tapi kadang majikan masih pakai toilet yang di dekatnya dapur, tapi saya nggak apa-apa ya, seperti itu. Dan di sini buat keluarga yang ada di Indonesia mohon dimaklumi ya, karena baru menginjakkan kaki di rumah majikan, masih butuh waktu untuk beradaptasi, masih butuh waktu untuk belajar bekerja ya, karena di sini sang majikan sudah pasti menginginkan pembantunya untuk bisa cepat tanggap ya, agar nggak lama-lama. Nanti kalau kelamaan majikan juga nggak mau rugi kayak gitu loh ya, ibaratnya kepengennya itu ya cepet-cepet. Kalau misalkan ya majikan itu mengambil pembantu yang sudah sudah pastikan di sini tingkatannya beda. Kalau sudah sudah pengalaman, gaji kan lebih mahal. Kalau masih fresh sudah pasti gaji murah, tapi ya itu tadi bahasanya juga belum sepenuhnya bisa tapi cuman sedikit-sedikit paham ya. Terus kalau soal pekerjaan juga harus ngajarin dulu ya, seperti itu. Jadi di sini memang ada kekurangan dan kelebihan masing-masing ya, tergantung dari majikan mau ngambil pembantu yang masih baru fresh atau yang sudah berpengalaman kayak gitu. Oke teman-teman, dan di sini buat keluarga yang ada di Indonesia juga ya, mungkin sedang menonton video ini ya, semoga saja mau setiap hari ya, pokoknya setiap hari harus didoakan ya. Yang namanya kita bekerja menjadi seorang TKW itu nggak mudah ya, semua butuh perjuangan. Nanti kalau misalkan kita dimaki-maki, apalagi yang baru pertama kali dari Indonesia ya, dimaki-maki majikan, kena marah, kena komplain, itu pasti akan nangis, pasti sakit banget rasanya. Tapi di situ keluarga yang ada di Indonesia pasti tidak tahu, karena apa ya, itu tadi kadang mbak-mbak ini nggak pada ngomong ke keluarga, nggak mau ngasih beban atau pikiran sama pihak keluarga. Jadi mbaknya cukup diam, kalau capek ya diam, kadang segitu aja ya. Sama halnya seperti saya kalau capek itu diam, kalau benar-benar capek banget saya malah nggak telepon suami, itu suami paham. Pasti ini istri saya capek banget kayak gitu. Daripada saya telepon, nanti saya malah diam aja. Suami malah repot sendiri, bingung. Kenapa kamu telepon tapi diam aja kayak gitu? Saya capek. Ya udah, kalau capek tutup teleponnya. Nanti yang ada malah ujung-ujungnya bertengkar. Jadi kalau saya capek, saya malah nggak telepon, saya SMS. Cukup SMS 1 kata, ya. Saya mau istirahat. Dah. Oh, itu artinya udah capek banget. Suami sudah ngerti banget, karena kita udah lama lah ya teman-teman. Maksudnya saya itu di sini memang udah capek loh teman-teman ya. Namanya kerja menjadi seorang TKW nggak ada yang nggak capek.
pasti capek, tapi ya mau gimana lagi ya, daripada kerja di Indonesia ya begitu aja nggak ada perubahan ya, bener apa enggak ya, lebih baik kerja ke luar negeri mumpung masih muda, mumpung tenaganya masih kuat ya, mumpung masih laku. Nanti kalau sudah nggak laku, nggak kuat, mau gimana ya, kalau nurutin kehidupan di Indonesia kan, misalnya ya buat teman-teman semuanya kepengen nih kerja ke luar negeri, tapi mungkin ada ganjalan kayak gitu, nggak disetujui atau nggak diridhoi, nggak direstui oleh pihak keluarga ya, susah juga, harus mendapatkan restu dari orang tua ataupun keluarga yang bagi yang sudah menikah ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi nanti buat kalian semuanya yang sudah finish potongan gaji dan kalian sudah terima gaji penuh ya, jangan lupa untuk buka rekening pribadi atas nama kalian sendiri. Kalian bisa datang langsung ke City Plaza di lantai 1 dengan persyaratan bawa paspor, work permit, dan uang $110 ya. Jadi di sini untuk buka rekening hanya hari Minggu dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Dan nanti setelah 3 hari kemudian ATM itu akan aktif dan kalian wajib yang namanya mengganti nomor PIN ya. Nomor PIN kalian ganti harus datang ke Raffles Place. Tutorialnya untuk datang di Raffles Place saya sudah bikinkan videonya ya. Kalian tinggal cek di video-video saya sebelumnya. Semoga saja sharing dari saya ini bisa bermanfaat, bisa memotivasi buat teman-teman semuanya yang bekerja ke Singapura atau yang mau bekerja ke Singapura. Semoga kalian semuanya nanti ya bisa sukses, bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga. Terus pokoknya kalian harus tetap semangat, semangat dan semangat, sabar. Harus sabar, sabar dan sabar. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.